Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada katong semua di saat ini, saya ambil dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Ayat ini biasanya ditaruh di rumah-rumah, dibuat jadi bingkai, karena bunyi ayat ini menarik. Bagi sebagian orang Kristen, ayat ini bahkan menjadikan sebagai sebuah ayat hafalan. Apa bunyinya? Dalam Yosua 24 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Beta tahu berapa yang punya ayat ini dibuat jadi bingkai, taruh di rumah, tapi di ketong rumah ada. Satu hal yang menarik, pendeta, bagaimana mau terangkan ayat ini dihubungkan dengan kematian? Apa maksudnya? Nah, untuk bisa mengerti ayat ini, kita akan melihat latar belakang daripada kitab Yosua. Kitab Yosua adalah kitab yang menceritakan tentang masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bagaimana proses penaklukannya dan bagaimana proses pendudukan negeri itu yang sekarang kita kenal dengan negara Israel. Jadi sebenarnya kitab Yosua adalah kitab yang berisikan tentang keberhasilan bangsa Israel. Ini cerita tentang keberhasilan. Kitab Yosua adalah kitab yang menceritakan tentang kemenangan bangsa Israel dan Yosua untuk menaklukkan tanah Kanaan, bukan karena Tuhan memihak kepada mereka. Jadi kalau kita belajar Alkitab baik-baik, kita akan dapati sebuah konsep yang menarik. Kemenangan Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu bukan karena Tuhan memihak kepada mereka, tetapi karena mereka memilih berpihak pada Tuhan. Ya, seringkali kita berpikir kemenangan yang beta peroleh ini karena beta pun kuat, beta pun hebat, karena Tuhan memihak kepada beta. Tapi pelajaran menarik daripada kitab Yosua, kemenangan-kemenangan yang kita peroleh itu bukan karena Tuhan berpihak kepada kita, tetapi karena kita memilih berpihak pada Tuhan. Menariknya, ketika kitab Yosua dimulaikan, karena kitab ini bicara tentang cerita tentang kemenangan, cerita tentang keberhasilan bangsa Israel, menariknya kitab Yosua dimulaikan dengan sebuah cerita kematian. Kitab yang bicara tentang keberhasilan, kitab yang bicara tentang kemenangan, tapi dimulai dengan cerita apa? Cerita kematian. Dalam Yosua 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, bicara tentang kematian Musa. Dan kematian itu sendiri tidak pernah datangnya tepat waktu. Karena menurut orang Israel waktu itu, belum saatnya Musa untuk mati. Sebab mereka belum masuk ke tanah Kanaan. Ya, karena ketika Musa mati, orang Israel masih berada di seberang sungai Yordan. Janji tentang tanah Kanaan belum sampai ketika kematian Musa. Bagaimana kelanjutannya? Siapa yang akan memimpin mereka? Musa adalah seorang pemimpin besar. Dan kematian Musa membuat seluruh orang Israel merasa seperti hilang harapan. Karena bagi mereka, Musa lah yang akan membawa mereka masuk tanah Kanaan. Tetapi belum masuk ke tanah Kanaan, Musa sudah mati. Orang Israel hilang harapan dan cita-cita tentang tanah perjanjian ketika kematian Musa. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa ganti Musa? Siapa yang bisa ganti Musa? Seorang pemimpin besar, pemimpin agung dan sangat karismatik. Alkitab mencatat siapa yang ganti Musa? Yosua penggantinya. Dan bagi orang Israel di waktu itu, Yosua tidak bisa menggantikan Musa. Dari mana kita tahu tentang pernyataan ini? Dalam Yosua pasal 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu." Ayatnya sederhana Bapak Ibu, tapi kalau kita baca baik-baik dengan teliti, maka dikatakan ayat ini
Musa hamba Tuhan. Yosua abdi Musa atau hamba Musa. Di dalam Alkitab pun Yosua tidak diperkenalkan sebagai hamba Tuhan, tetapi abdi Musa. Jadi kalau mana yang lebih tinggi? Hamba Tuhan dengan hamba Musa mana lebih tinggi? Hamba Tuhan. Musa diperkenalkan hamba Tuhan. Yosua diperkenalkan hamba Musa. Jadi bagi orang Israel pada waktu itu tidak mungkin ketika seorang hamba Musa mau menggantikan Musa seorang hamba Tuhan. Yosua seorang biasa-biasa saja yang sekarang diperhadapkan dengan tanggung jawab luar biasa. Yosua orang biasa yang tidak pernah dididik dalam pendidikan Mesir. Yosua orang biasa yang tidak pernah bertanding dengan para orang-orang pintar Mesir, adu mujizat dan menang. Yosua orang biasa yang wajahnya tidak pernah bersinar ketika melihat kemuliaan Allah. Yosua orang biasa yang tidak pernah berdoa dan doanya dikabulkan sehingga dari langit turun mana selama 40 tahun. Demikianlah Yosua, orang biasa yang menggantikan Musa, orang yang luar biasa. Nah sekarang kita baca Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dari ayat ini, maka kita akan dapati pelajaran, 3 pelajaran penting. Yang pertama, Musa hambaku telah mati. Sederhana ya, kalau kau baca ayat ini, baca cuma sederhana. Musa hambaku telah mati. Tetapi bagi sebagian orang, ayat ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Dalam Ulangan 34, ayat 5 dan 6 dikatakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi ketika Musa mati tidak ada acara penguburan. Atau sekarang kalau orang meninggal dari rumah sakit atau dari mana datang ke tempat duka, ada ibadah penguburan. Tapi ketika Musa mati, Bapak Ibu, tidak ada upacara penguburan, dan orang Israel harus terima kenyataan itu. Apa aplikasinya sekarang? Apa aplikasinya bagi keluarga besar di TPU Papua yang sementara berduka? Ingat hal ini baik-baik. Sepahit-pahitnya sebuah kematian dari orang yang kita kasihi, kita harus terima kenyataan itu. Dan ini adalah sebuah realita di dunia yang berdosa. Memang, tadi beta dengar cuma 2 lagu pujian, tapi menyanyi kamari itu ada 3, 4, 5. Sehingga katong kasih tinggal orang katong kasih dengan sebuah nyanyian. Tapi sepahit-pahitnya kematian, katong harus rela. Karena itu adalah realita di dunia yang berdosa. Poin yang kedua, lanjut. Musa hambaku telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Artinya, fokuskan perhatian pada masa depan. Berhenti bernostalgia betapa hebatnya zaman Musa. Seringkali ketika kita menghadapi kenyataan hidup, di mana masa depan suram, masa sekarang pahit, kita memilih mulai untuk bernostalgia. Wah enaknya di zaman Musa, wah bagusnya kalau nenek, oma masih hidup. Dan nostalgia yang kita pilih selalu yang indah-indah. Kan orang kalau bernostalgia kan semungkin yang jelek-jelek. Pasti yang apa? Yang indah-indah. Padahal di zaman itu, di zaman ketika orang itu masih hidup, hidup itu juga terasa berat dan sulit. Dan orang-orang Israel berpikir di waktu itu bahwa setelah kematian Musa, maka kualitas kepemimpinan, kualitas rohani mereka tidak akan lebih baik dari Musa. Bahkan bisa jadi. Sesudah Musa meninggal, yang ganti Musa nantinya bukan seorang pemimpin yang bagus. Bisa jadi keluarga berpikir, sesudah oma pergi ini, mama yang katong kasih pergi ini, berarti kualitas iman akan menurun. Ingat hal ini baik-baik. Poinnya yang ketiga, ini yang pendeta mau tekankan. Mereka lupa satu hal. Apa yang mereka lupakan? Yang ketiga, ayat ini dia bunyi sebagai berikut. Musa, hambaku telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini yang mereka lupa.
Program masuk ke tanah Kanaan itu program Musa atau program Yosua? Siapa punya program masuk ke tanah Kanaan? Musa punya atau Yosua? Tuhan. Itu programnya Tuhan. Bukan program Musa, bukan program Yosua. Itu programnya Tuhan. Itu adalah janji Tuhan kepada mereka. Dan apa yang Tuhan janjikan, Dia akan genapi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teristimewa kepada keluarga besar TTPU Sopakua yang saat ini sementara berduka. Ingat satu hal. Respon kita manusia kepada kematian berbeda dengan respon Tuhan. Respon manusia kepada kematian adalah akhir dari segalanya. Mati, habis. Itu respon kata orang. Tetapi respon Tuhan berbeda. Kematian bukanlah sebuah akhir dari segalanya. Lihat ayat tadi. Musa, hamba Tuhan, telah mati. Tapi bagi Tuhan, kematian bukan akhir segalanya. Sekarang Yosua, lihat sesudah kalimat itu muncul, Musa, hamba Tuhan telah mati. Now Yosua, sekarang Yosua, bawa bangsa ini pergilah menuju ke tanah perjanjian, kata Tuhan. Kematian memang adalah hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Tetapi bersama Tuhan, seberapapun menyakitkan kematian itu, masih ada harapan. Inilah janji Tuhan melalui kitab Yosua. Benar, Yosua itu berbeda dengan Musa. Nama Sasu berbeda. Yosua, Musa. Kalau dalam bahasa Inggris, seperti nama-nama Alkitab. David bahasa Inggrisnya. Daud bahasa Indonesia. Bahasa Ambon, Dace. Nah, Yosua itu bahasa Ibrani. Yesus itu bahasa Greka. Itu satu nama sebenarnya. Yosua bahasa Ibrani. Yesus bahasa Greka. Bahasa Ambon, Yance. Nama saya berbeda. Musa, bahasa Inggrisnya Moses, bahasa Indonesia Musa, bahasa Ambon, Monces. Nama berbeda, tapi dong punya artinya sama. Artinya menarik. Kalau Musa diangkat dari air, kalau Yosua atau Yesus, itu artinya Yahweh keselamatan kita. Allah sebagai sumber keselamatan. Benar, Yosua berbeda dengan Musa. Betul. Oma dengan katong anak cucu itu berbeda. Tetapi Yosua memiliki satu hal yang membuat dia sama seperti Musa. Tetapi Oma dan keluarga memiliki satu hal yang sama. Yaitu, apa yang bikin sama mereka? Nama berbeda, sifat berbeda, tapi apa yang bikin sama? Karena Yosua mengenal Tuhannya Musa. Ada amin bagi Tuhan? Yosua kenal Tuhannya Musa. Artinya, ada Musa atau tidak, mau digantikan Yosua atau tidak, selama masih ada Tuhan, tidak ada masalah. Betul, kata menangis boleh, kita juga tadi dengar lagu yang dinyanyikan, kita mata jatuh. Tapi ingat satu hal, ada Oma atau tidak, ada Mama atau tidak, selama masih ada Tuhan, tidak ada masalah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masa depan kita sebenarnya tidak berpengaruh setelah perginya orang-orang yang kita kasihi. Selama umat Tuhan itu tetap setia kepada Tuhan, masih ada harapan. Dan inilah maksud dari ayat tadi, ayat awal yang tadi pendeta sampaikan dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak cucu yang ada hari ini melihat orang tua, orang yang kita kasihi, terbaring, terbujur kaku karena realita hidup di dunia yang berdosa, kematian menjadi upah kita semua manusia. Satu hal yang satu saya boleh lupa, bahwa pilih Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, bukan cuma di bumi, di seluruh alam semesta ini, yang bisa menjamin keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mau baku dapat dengan Oma, mau baku dapat dengan Mama, pilih mau sembah yang lain atau mau sembah Tuhan Yesus. Karena Yosua kasih tunjuk, beta memang beda dengan Musa, tapi beta mengenal Tuhannya Musa. Beta punya harapan di dalam kepedihan, duka cita yang kita sementara hadapi hari ini. Jangan pernah lupakan tentang jaminan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Anda mau ke surga? Tanya orang yang pernah naik ke surga. Siapa yang ada di surga sekarang?
Yesus. Betul dia mati, tapi dia bangkit. Kuburnya ada, tapi kosong. Kubur ada, tapi apa? Tapi kosong. Dan inilah jaminan kekuatan kita sebagai orang Kristen. Sehingga kita meyakini bahwa saya percaya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan kematian. Dan janjinya menjadi kegenapan untuk pengharapan menghadapi duka cita dan air mata. Sehingga di tengah-tengah duka cita, kita tetap ingat sama Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menantikan Maranatha pada hari-hari terakhir bukan hanya sebuah doktrin atau bahkan cara untuk menemukan penghiburan atau harapan dalam kesengsaraan kita. Harapan tentang hari Maranatha atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah inti kehidupan rohani semua orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan harapan ini memiliki arti, semakin kita hidup bersama Tuhan, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan. Namun, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita akan merindukan kehadirannya secara fisik dan pribadi dalam kerajaan surga. Memang benar, hidup di dunia yang berdosa ini bukanlah hidup yang sempurna. Kesusahan, kehilangan, kesakitan, bahkan kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi, faktor Tuhan, siapa yang Anda sembah, adalah faktor yang bikin beda. Beta nanti mati, beta nanti sakit, tapi beta punya Tuhan Yesus yang nanti menyelamatkan beta di hari Maranatha. Inilah yang bikin beda iman orang Kristen dan yang lain. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengalahkan kematian, bahkan menyelamatkan mereka yang sudah matinya di dalam Tuhan. Kiranya renungan dari firman Tuhan ini akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan inspirasi bagi keluarga yang sedang berduka dan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hidup kami manusia di bumi yang satu, sebagai umat percaya di dalam Kristus Tuhan, saling mengasihi, hidup kebersamaan, kemuliaan Tuhan yang telah dinyatakan. Gereja bersaksi dalam Roh Kudus, kami bersaksi di dalamnya, tubuh Kristus yang dihancurkan, namun telah dipersatukan. Namun dengan darah kudus yang telah sucikan dengan darahnya yang dicurahkan di bukit Kalvari. Hidup kami disatukan di batu karang yang teguh, tak pisah-pisah, tapi satu di dalam Yesus. Hidup kami manusia di bumi yang satu, sebagai umat percaya di dalam Kristus Tuhan, saling mengasihi, hidup kebersamaan, kemuliaan Tuhan yang telah dinyatakan. Gereja bersaksi dalam Roh Kudus, kami bersaksi di dalamnya, tubuh Kristus yang dihancurkan,
tak bisa pisah, tapi satu, satu di dalam Yesus. Gereja bersaksi dalam Roh Kudus, kami bersaksi di dalamnya. Tubuh Kristus yang dihancurkan, namun telah dipersatukan. Namun dengan darah yang kudus, yang telah sucikan dengan darahnya yang dicurahkan di bukit Kalvari. Hidup kami disatukan di batu karang yang teguh, tak bisa pisah,